Kita baca Kejadian pasal 18, 16 sampai 25 aja. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas muka bumi akan mendapat berkat. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Yang terakhir ya, Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Hari ini kita bicara mengenai politik ya. Nah, politik itu bagian dari dunia. Kalau saudara pernah dengar istilah worldview gitu, ya, worldview ya, pasti pernah dengar ya. Studi mengenai worldview. Nah, di sini kan ada istilah world itu ya. Nah, world itu bukan cuma dunia dalam pengertian alam liar. Kita biasanya kalau ngomong dunia itu kan ya dunia ciptaan Tuhan itu, terus kita mikirnya apa ya, National Geographic gitu ya, bener kan? Kita mikirnya apa, flora dan fauna gitu ya, Discovery Series gitu, kayak lihat paus di bawah laut ya, burung-burung yang terbang, kita lihat semut-semut, kita lihat hutan alam liar lah. Itu betul memang dunia ya, tapi dunia juga dipakai dalam istilah seperti dunia dalam berita, kalau acara TVRI zaman dulu itu ya, dunia dalam berita. Jadi dunia itu juga menyangkut peristiwa-peristiwa sejarah, ya, yang disebut sejarah ini bukan cuma masa lalu ya, tapi yang disebut sejarah itu maksudnya adalah dunia manusia. Karena kita kan tidak ngomong sejarah hutan gitu ya, enggak kan ya, sejarah gunung gitu, enggak toh. Ya, jadi kita ngomong sejarah itu berarti peristiwa yang dibikin sama manusia. Apa bedanya peristiwa yang terjadi di alam liar dengan peristiwa yang dibikin sama manusia? Ada samanya, ada bedanya ya. Samanya mengandung elemen waktu. Betul kan ya? Misalnya gunung terbentuk, gunung meledak, gunung mati, gunung muncul lagi. Kan itu terjadi. Krakatau misalnya ya, Krakatau kan meledak, jadi kecil, muncul lagi jadi beberapa anak, ada 3 anak Krakatau kalau nggak salah, kan gitu ya. Seperti ada riwayat juga, ada waktu juga, tapi ada bedanya dengan Republik Indonesia berdiri tidak sampai 100 tahun yang lalu, 70-an tahun yang lalu. Gitu kan ya. Kerajaan Majapahit berdiri, Kerajaan Majapahit jatuh. Rise and fall dari Roman Empire. Muncul gerakan, nggak tahu apa, gerakan kesenian tertentu gitu. Kubisme, muncul gerakan lukisan naturalisme, muncul gerakan lukisan-lukisan Renaissance, dan seterusnya. Tren-tren dalam fashion ya datang dan pergi. Mirip juga seperti spesies lahir, spesies pergi. Gunung muncul, gunung hancur, dan gunung lahir lagi.
Betul, mirip juga, ada peristiwa-peristiwa, datang dan pergi. Tapi ada bedanya, tahu nggak apa bedanya kira-kira? Peristiwa dalam sejarah manusia, peristiwa di alam liar. Kalau peristiwa di alam liar, diatur oleh hukum alam. Hukum alam itu kayaknya hukum besi ya, cukup deterministik lah, so to say, walaupun maybe not so deterministik kalau kita lihat lebih dekat. Tapi beda banget sama peristiwa di alam manusia. Bedanya apa? Kalau sebuah gunung muncul, sebuah gunung runtuh, sebuah gunung muncul lagi, anaknya, kita tidak bertanya, untuk apa? Kalau hutan itu berubah jadi gurun, atau dari gurun yang gersang berubah jadi hutan, kayaknya nggak pernah terjadi, atau jarang terjadi. Kita tidak bisa tanya kepada hutan atau gurun itu, ngapain lu begitu? Apa tujuan lu? Gak bisa ya. Kalau seekor singa memangsa seekor kelinci, kita nggak bisa nanya kepada singa itu, untuk apa? Apa rencanamu? Mengapa engkau melakukan itu? Apa intensimu? Kita nggak bisa bertanya begitu. Salah kategori kalau kita tanya. Tapi kalau seorang seniman bikin sebuah karya, seorang negarawan bikin perjanjian, perang dikobarkan dan perang dihentikan. Let's say, Vladimir Putin menginvasi Ukraina, atau dalam bahasanya dia, membebaskan orang-orang yang ditindas sama rezim fasisme di Ukraina. Tergantung versi yang mana, yang kamu percaya. Kita bisa bertanya kepada dia, ngapain lu melakukan itu? Apa tujuan lu? Begitu ya. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya kira-kira adalah dalam alam sejarah. Nanti kita lihat politik itu ada yang di situ dan bukan di dalam alam liar tentunya. Dalam sejarah kita bisa bertanya mengenai tujuan. Karena yang melakukan, yang menjadi aktor dari sejarah, yang menjadi agent dari peristiwa sejarah adalah manusia yang rasional. Yang dimaksud dengan rasional di sini bukan berarti selalu melakukan tindakan yang kalkulatif, yang didorong hanya oleh perhitungan intelektual. Bukan, pasti bukan itu. Kalau itu artinya, ya rasional bisa juga sih diartikan begitu, tapi itu sempit ya. Ini rasional dalam pengertian yang membedakan dia dari binatang, ya kira begitu deh. Ya, jadi yang membuat dia punya keunggulan dari binatang. Jadi manusia itu kan tidak hanya bergerak oleh insting, tapi manusia itu punya sesuatu yang lebih tinggi dari insting, walaupun dia punya insting juga ya. Manusia punya insting juga kan ya. Contohnya kalau kamu udah kelaparan, di depan kamu ada sebungkus nasi padang, makin kamu kelaparan, makin kamu mirip binatang kan ya. Maksudnya digerakkan sama insting gitu. Jadi makin just bergerak aja dan kurang bisa ditanyain, kenapa kamu melakukan itu gitu ya. Bener kan ya? Jadi manusia punya insting juga. Dan biasanya makin dia itu tidak punya kebebasan, dia makin memberikan ruang yang lebih untuk instingnya. Ya contohnya kayak waktu kelaparan gitu ya. Manusia kalau cukup makan, ya dia banyak berpikir untuk guiding dia punya tindakan. Tapi kalau sudah tidak makan 10 hari, tidak minum 10 hari, kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain kali ya. Tidak minum 3 hari gitu ya. Maka dikasih air di depan dia, sudah sulit untuk kita kemudian bertanya, kamu tadi melakukan minum itu kenapa ya? Apa tujuanmu? Itu agak sulit ya, karena dia just mengikuti insting aja. Tapi manusia pada sebagian besar hidupnya kan tidak dalam keadaan terdesak. Dalam sebagian besar hidup manusia itu melakukan sesuatu karena dia mikir dulu, dia mempertimbangkan, dia punya tujuan-tujuan. Betul ya? Dan bukan just ngikutin insting. Nah, disinilah kita kemudian bisa membahas mengenai sesuatu yang namanya tanggung jawab. Khususnya tanggung jawab soal kekuasaan.
Nah, tanggung jawab soal kekuasaan inilah yang saya sebut sebagai urusan politik. Jadi urusan politik itu tidak harus kayak hanya diemban oleh orang-orang atau merupakan fungsi dari orang-orang yang disebut politikus. Nggak harus sih, ya. Jadi ya memang betul, politikus, siapa itu politikus? Kayak anggota DPR gitu ya, anggota partai politik mungkin, atau eksekutor ya, kayak menteri mungkin ya, atau presiden, atau apalah, bagian dari administrasi negara kayak camat, lurah, dan seterusnya. Orang-orang di dinas ya, dinas apalah, kebersihan, PU, whatever. Atau hakim ya, atau orang yang kerja di kejaksaan, atau polisi. Ya of course, mereka itu cukup dekat ya dengan dunia politik. Mereka melakukan pekerjaan politik, apalagi yang lebih khusus ya, yang tujuannya itu mendapatkan suara, bikin dealing-dealing politik, dan seterusnya, yang biasanya kita tempeli label politisi itu ya. Anggota parpol misalnya, ketua parpol misalnya, aktivis partai politik misalnya, dan seterusnya. Of course mereka itu melakukan pekerjaan politis. Tapi pekerjaan politis tidak hanya dilakukan sama profesional. Betul ya? Dilakukan juga sama banyak hal yang lain dan bersangkut paut dengan banyak fungsi-fungsi yang lain. Jadi samalah seperti apa ya? Seperti kalau kita bilang tugas teolog alias bikin teologi, dealing with theology. Ya, itu kerjaan dari dosen teologi, mahasiswa teologi, pengkhotbah kali, mungkin pendeta, mungkin whatever. Tapi tentu saja tugas teologi tidak hanya dikerjakan sama teolog. Kita bisa katakan, oke, itu yang lebih khusus lah ngurusin teologi. Orang-orang pro lah, ya. Tapi masalahnya teologi ini juga bisa dikerjakan. Maybe ada nuansa yang berbeda, maybe ada tujuan yang berbeda oleh yang non-teolog, gitu ya. Contohnya, tukang bakmi bisa juga baca Louis Berkhof sambil nungguin pelanggan, ya. Atau mungkin dokter bedah, ya, atau front office atau satpam sambil nungguin meja mereka sambil baca sistematik teologinya Louis Berkhof. Mereka bisa berpikir teologis, mereka bisa berdebat teologis, dan seterusnya. Yes. Sama dengan itu, kita mungkin bukan politisi profesional, tapi kita punya tugas politis, kita punya panggilan politis, kita punya tanggung jawab politis. Setidaknya yang paling tipikal, setiap pemilu kita memberikan suara, kan gitu ya, itu paling tipikal. Tapi apakah berhenti di sana? Tidak, karena politik tidak hanya terjadi di DPR, tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif, tidak hanya terjadi di lembaga yudikatif, tapi politik juga terjadi di mana? Di antara suami sama istri misalnya, ada politik. Kenapa? Karena ada pembagian kekuasaan, betul ya? Antara anak sama orang tua misalnya, ada politik. Saya masih ingat saya pernah ngobrol sama seseorang ya, mengenai waktu dia bertanya, gimana rasanya ngajar SD ya. Biasanya kan saya waktu itu tahun 2000-an awal ya. Saya itu jadi guru, pertama itu guru SD ya, guru sains SD. Jadi sudah lulus sekolah teologi by the way waktu itu ya. Jadi saya ngajar sains SD di sebuah sekolah Kristen. Jadi saya pernah ngajar SD loh by the way. Jadi dia bertanya kepada saya, gimana rasanya ngajar SD? Saya bilang, wah, saya belajar banyak dari mereka. Saya baru tahu ya, anak-anak kecil itu ternyata dari usia sangat muda banget ya, masih kelas 3 SD, kelas 4 SD. Mereka itu sudah quite political. Terus dia ketawa gitu ya, orang yang bertanya itu. Hahaha, lu ngomong apa sih gitu ya. Anak kecil kok berpolitik. Tapi saya serius dengan perkataan saya dan sampai hari ini sudah berapa belas tahun lewat, saya pikir itu masih betul perkataan itu ya. Anak-anak kecil itu bisa berpolitik. Jadi dimanapun mereka dealing with kekuasaan, dan kekuasaan itu tidak harus kayak apa ya, pakai polisi atau pengacara, bikin
susah orang atau nolongin orang, itu baru namanya berpolitik. Apalah bikin dealing-dealing di partai politik atau di parlemen, itu namanya berpolitik. Ya, itu namanya berpolitik. Tapi politik itu tidak berhenti di situ ya. Politik itu ada dimanapun manusia berurusan dengan kekuasaan. Dan kekuasaan itu bukan hanya ada di lembaga hukum, atau eksekutif, atau legislatif, ya, atau yudikatif. Tapi, ya lembaga hukum yudikatif ya. Tapi, politik itu dan kekuasaan itu ada di bidang-bidang yang lain dalam hidup manusia. Misalnya kekuasaan ekonomi misalnya. Ya. Lalu kemudian juga kekuasaan apa? Misalnya daya tarik seksual misalnya. Ya, jadi pacaran itu ada politiknya juga. Betul kan? Karena pacaran itu kan oligarki juga ya. Maksudnya kayak orangnya itu aja ya. Jadi yang berlaku mungkin games theory gitu di sana kalau di matematik gitu. Dan seterusnya. Ya, di gereja juga ada politik definitely. Karena ada kekuasaan, ada pemain kekuasaan. Jadi pasti ada politik. Oke? Jadi politik itu ya tentu tidak hanya dikerjakan sama politisi. Itu poin saya. Politik tidak hanya dikerjakan oleh politisi. Politik dikerjakan dari anak SD, anak TK barangkali ya, selama ada itu yang namanya, yang satu mengatur, yang lain ngikutin, gitu ya. Kan orang bilang apa? Ada 3-4 manusia berkumpul, kamu sudah langsung lihat ada satu pentolan nanti. Gitu kan? Nah itu terjadi di mana? 3-4 manusia berkumpul ada satu pentolan. Gak perlu nunggu kayak 1.000-2.000 orang berkumpul baru ada satu pentolan, gak perlu. Atau 1 juta, 10 juta manusia berkumpul ada satu pentolan, gak perlu. Tapi 3-4 orang sudah ada satu pentolan gitu kan. Nah itu terjadi di mana? Ya terjadi mulai dari playground anak TK sudah terjadi, ya gak? Betul ya? Dan disitulah terjadi ada peristiwa politis. Kenapa? Karena tidak harus begitu. Tidak harus begitu kan? Waktu saya bilang tidak harus begitu, maksudnya adalah dia tidak deterministik. Resultnya tidak harus seperti itu. Yang harus begitu tuh kayak apa ya? Contohnya kayak gini deh. Ini air suhunya, nggak tahu berapa ini ya, 7 derajat Celcius. Ini air suhunya 37 derajat Celcius gitu ya, 40 kayak ini. Ini airnya berapa gitu ya, 300 mili gitu misalnya. Ini airnya banyaknya sekian. Terus ini saya tuang, suhunya bakal berapa? Resultnya. Nah itu sudah quite deterministik, sudah pasti bisa dihitung gitu ya, pakai asas Black dan segala macam kan, kalor masuk, kalor keluar. Fisika SMP dapat kan itu kan, semua di sini kan lulus SMP ya, pasti tahu yang saya ngomong ini kan semua sudah dapat itu asas Black ya. Jadi itu deterministik bisa dihitung. Tapi politik kan enggak, betul ya? Politik kan tidak. 3-4 orang berkumpul, pentolannya siapa, akan lakukan apa, akan terjadi apa, hari ini akan berantem apa enggak si A dan si B. Kita kan tidak tahu, si A dan si B saja tidak tahu kan. Betul ya? Itu namanya peristiwa antar manusia. Bukan peristiwa antar benda. Seperti tadi peristiwa air dingin dan air hangat ini. Atau peristiwa antar hewan bahkan. Kalau hewan masih lebih bisa diprediksi ya, karena agak deterministik dia, karena ngikutin insting. Tapi kalau peristiwa politik ya nggak bisa, ya nggak bisa diprediksi secara total itu. Kenapa? Karena menyangkut ini, manusia yang adalah agent, manusia itu penyebab yang adalah agent, ya agent causation itu peristiwanya, dan bukan deterministic causation, ya. Jadi apa? Jadi antar manusia ini kita mengatakannya bukan penyebab lah, ya bukan penyebab, tapi penanggung jawab. Nah itu penanggung jawab. Agent itu penanggung jawab. Dia yang somehow mempengaruhi sehingga terjadi sesuatu dan dia bisa dituntut pertanggung jawab, walaupun dia tidak bisa sepenuhnya memastikan resultnya akan seperti itu. Karena setiap manusia itu agent. Ya, setiap manusia itu faktor yang bebas. Maka tidak ada kepastian dalam dunia politik. Seperti juga tidak ada kepastian dalam dunia sastra, dalam dunia seni, sains, dan teknologi.
Ya, nggak ada kepastian. Kenapa? Ya, karena proposal bisa diteruskan, bisa ditolak. Betul nggak? Karena karya seni bisa dibeli, bisa tidak dibeli. Suatu seniman bisa menghasilkan karya seperti ini atau seperti itu. Kan gitu kan? Jadi tidak ada kepastian dalam dunia manusia. Tidak ada kepastian deterministik. Tetapi ada dasar untuk orang menuntut tanggung jawab. Contohnya apa? Contohnya kalau ada plagiarisme misalnya ya, plagiarisme karya sastra atau karya seni lukis atau seni musik. Orang bisa menuntut ke pengadilan. Karena apa? Karena tindakan yang tidak harus dia itu disebabkan dalam tanda kutip ya, disebabkan di belakangnya oleh suatu intensi tertentu, dan intensi itu keluar dari keputusan seorang subjek, seorang pribadi yang dia itu bisa dituntut di hadapan hukum. Kenapa kamu melakukan itu? Gitu ya. So, ada tempat untuk pertanggungjawaban jawab di dalam politik, dalam seni, dalam sains, dalam teknologi, sastra, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada tanggung jawab politik. Nah, dalam tanggung jawab politik, yang mana politik ini luas ya, nggak cuman politik di dalam negara, ya, dalam musim kampanye, dan seterusnya, tapi politik juga di keluarga dan segala macam. Tapi saya masuk dari ilustrasi negara dulu, ya, ilustrasi peristiwa politis yang lebih tradisional disebut politis, yaitu di dalam ilustrasi yang dipakai sama Paul Marshall ya dalam buku yang kita sedang bahas, yaitu Heaven is Not My Home. Nah, di dalam ilustrasi itu dia menggambarkan ada sebuah diskusi dilakukan di sebuah studio TV ya. Studi mengenai sebuah buku yang kontroversial pada zamannya. Kalau zaman sekarang sih anak-anak sekolah ditanyain mungkin pada nggak tahu tuh buku itu. Tapi waktu saya masih sekolah dulu, tahu banget tuh buku itu. Walaupun sampai ini hari juga belum baca isinya apa. Karena saya terakhir mesen kok di cancel ya. Jadi mesen buku bekas itu. Terus kok di cancel, mungkin sudah habis juga bukunya. Yaitu buku daripada Salman Rushdie, Satanic Verses. Pernah baca itu bukunya? Gak pernah baca sih ya. Itu buku novel. Kita cuma dengernya bukunya kontroversial. Salman Rushdie difatwa hukuman mati sama pemerintah Iran. Lalu darahnya halal gitu ya, sejak tahun berapa gitu darahnya halal. Lalu dia bersembunyi. Ya, dia tinggal di Inggris lah, tapi Inggris kan gede banget ya. Jadi dia bersembunyi di sana. Dan dia dipersekusi itu karena ngarang buku itu. Nah, satu ketika terjadi satu peristiwa penyanderaan yang cukup terkenal itu hari. Kalau tidak salah, kedutaan besar Kanada ya, disandera sama teroris atau apalah semacam gitu ya. Pada masa-masa itu. Di Lebanon ya, di Lebanon ada peristiwa penyanderaan orang-orang barat lah boleh dikatakan oleh kaum ekstremis. Nah, dalam peristiwa penyanderaan yang berlangsung berhari-hari itu, kemudian terjadi peristiwa diskusi ini. Dan diskusi itu ditayangkan di TV. Wah, rame kan yang nonton kan. Lalu dihadapkan di sana beberapa pihak. Satu, keluarga dari orang-orang yang disandera. Keluarga, kawan-kawan ya, dari orang yang disandera. Kedua, para politisi Inggris yang mereka itu bisa mengambil kebijakan urusan apakah memberikan izin untuk suatu penerbitan buku atau bukan penerbitan buku sih ya, untuk satu undang-undang atau aturan tertentu diterapkan ya secara khusus atau kebijakan tertentu diberikan. Dan kebijakan yang dibahas dalam diskusi itu berurusan dengan buku ini. Ya, jadi si hostnya itu bertanya begini.
Jika salah satu syarat pembebasan dari sandera dalam peristiwa penyanderaan itu adalah pihak pemerintah Inggris harus melarang peredaran paperback version. Paperback itu kayak versi buku yang lebih murah itu ya. Kan buku itu kalau baru terbit kan dia biasanya hardcover. Hardcover kan harganya cenderung mahal ya, $36 gitu ya. Tapi kalau udah paperback kan jadi murah, jadi kayak $17 gitu ya, $16 gitu. Nah biasanya kalau buku itu udah laku baru dicetak paperbacknya. Karena pasarnya lebih luas gitu. Kalau masih baru muncul ya biasanya masih hardcover, karena hardcover kan lebih mahal ya, margin keuntungannya lebih tebal dan segala macam. Nyetaknya nggak harus banyak dan seterusnya. So, waktu buku Satanic Verses itu laku rupanya, apalagi Salman Rushdie di fatwa mati, wah lebih laku lagi. Karena orang jadi pengen tahu gitu ya. Penerbit itu kepengen cetak versi paperback. Tapi karena ada kekhususan ya, peristiwanya ini sensitif secara politis, maka ada diskusi mengenai apakah bijaksana penerbit mencetak. Kedua, kalau penerbit memang bersikeras ingin mencetak, apa tindakan pemerintah? Ya, karena yang dipertaruhkan mungkin bisa ada resiko terorisme yang lebih besar, mungkin bisa ada resiko apalagi dalam situasi penyanderaan itu terhadap orang yang disandera. Lalu si host itu dalam masa-masa kontroversi itu bertanya di televisi, kalau salah satu syarat pembebasan sandera itu adalah pemerintah harus melarang peredaran buku Satanic Verses, dan itu melanggar prinsip yang paling jantung dari proyek libertarianisme Inggris, ya, yang paling jantung dari proyek libertarianisme Inggris adalah melindungi kebebasan sipil, kan gitu kan, kebebasan individu. Apakah kamu akan melakukannya? Wah, ini kan diskusi berat. Langsung terjadi polarisasi di sana. Ada pihak yang langsung setuju, oh ya, kita harus mendahulukan keselamatan nyawa orang dong. Ya, jadi ya larang saja peredaran bukunya. Buku cuman kertas, cuman uang. Ya sudah dilarang saja. Setidaknya kan kita tidak larang semua ya. Hard copy-nya kan masih bukan hard copy, hard cover-nya kan masih boleh. Tapi paperback-nya kita larang gitu. Ya, karena ini meresikukan ada nyawa orang, meresikukan security dari nasional kita dan segala macam. Ya sudahlah. Tapi pihak yang lain yang garis keras, secara prinsip mereka berdebat. Berdebatnya begini. Ini dasar paling utama dari peradaban barat dipertaruhkan, yaitu kebebasan berekspresi. Kalau satu dikasih kayak gini, apa jadinya nanti peradaban kita? Nanti mereka menuntut lagi, buku yang itu juga menyinggung kita. Harus dilarang. Wah, pemerintah repot lagi, larang lagi. Lama-lama jadi apa ini? Bukan Inggris lagi. Kan begitu ya? Nah, tetapi waktu politisi libertarian ini dihadapkan pada satu pilihan. Jadi kalau kamu mengambil keputusan, kamu kemudian tahu resikonya adalah para sandera ini akan dibunuh. Kalau paperback edition-nya diizinkan oleh pemerintah Inggris untuk cetak saja. Kenapa? Karena memang pemerintah tidak mengurusi urusan gituan toh. Ya, pemerintah itu kan harus dibatasi wewenangnya. Ini kan bukan Jerman zaman Hitler yang apa-apa harus lewat sensor negara. Ini kan Inggris. Nah, jadi ketika pembuat kebijakan itu dihadapkan pada kenyataan darah dan daging, manusia yang ini akan mati, istrinya dia duduk di situ, lalu kemudian dia harus mengambil keputusan di televisi umum, dilihat semua orang, maybe penyanderaan juga lihat, dia harus jawab apa? Taringnya jadi empuk dia. Jadi nggak segalak sewaktu membicarakan prinsip. Kenapa? Karena
Ya dia nggak mau lah kemudian dituduh gara-gara lu idealis, kebebasan pers, suami gua mati. Gak ada yang mau bertanggung jawab atas darah orang lain demi prinsip. Akhirnya jadi kompromis. Dan disinilah kemudian kita bicara politik. Karena politik itu bukan urusan idealisme. Politik itu urusan kompromi. Politik itu urusan realitas. Dan sampai di sini kemudian poin pertama, ini poinnya ada banyak ini ya hari ini. Poin yang pertama, kita katakan jadi politik itu seperti setan sebetulnya. Loh, politik seperti setan itu kayak apa? Ada dua sikap yang tidak berguna mengenai setan, kata C.S. Lewis. Jadi politik itu seperti setan karena yang pertama ada jenis orang mengatakan setan itu cuma tahyul. Sudahlah, gak usah dipikirkan, gak usah ditakuti, gak usah kita berpikir mengenai dunia ini ada setan. Sudah, itu semua tahyul masa lalu aja. Gak ada realitasnya. Oke, satu. Ekstrim dua. Loh, setan itu ada. Setan itu sungguh-sungguh kuat itu. Berpengaruh sekali dalam hidup manusia. Tapi ekstrim yang ini cenderung kemudian segala-galanya itu salahnya setan gitu ya. Resesi ekonomi salahnya setan. Anak sakit salahnya setan. Gak naik kelas salahnya setan. Ya. Orang nggak tahu apa gitu, investasi salahnya setan gitu ya, semua salahnya setan itu. Wah ini juga ekstrim, ini dua ekstrim yang tidak berguna, kata C.S. Lewis mengenai setan. Lah Paul Marshall menerapkannya secara analogis kepada politik. Ekstrim yang satu mengatakan seperti kalau yang tadi bilang setan itu nggak ada, cuma tahyul, dia juga pukul rata. Politik itu kotor, politik atau tanggung jawab politik Kristen tuh ya nggak ada itu. Politik itu ya politik, Kristen itu ya Kristen. Politik itu ya kotor, jauhi saja namanya politik. Ya. Jadi politisi dengan tanggung jawab Kristen itu tidak ada. Ini ekstrim yang satu. Ekstrim yang kedua. Loh ya ada banget. Coba itu John Calvin aja bilang politisi itu panggilan yang mulia, mungkin lebih mulia dari pendeta. Wah. Dan hidup kita ini kan sangat ditentukan sama policy yang berlaku di negara bersangkutan. Kalau negara sampai melarang gereja berdiri kan kita ini kan terpengaruh ibadahnya dan segala macam. Tapi kemudian bisa menjadi ekstrim posisi ini yang kedua, karena politik itu sepertinya sangat berpengaruh. Maka panggilan Kristen itu seolah-olah semuanya segala-galanya itu dipertaruhkan di atas dasar kesuksesan agenda politik tertentu. Kritik ataupun penerimaan terhadap orang tertentu sebagai kandidat politik seolah-olah hanya dipertaruhkan di atas dasar keuntungan atau kerugian gereja atau orang-orang Kristen terhadap atau jika kandidat yang bersangkutan terpilih apa tidak terpilih. Tanpa mempertimbangkan kandidat itu secara moral bagaimana. Atau secara yang lain-lain bagaimana. Jadi artinya politik dalam ekstrem yang kedua ini dianggap terlalu penting. Dalam ekstrem yang pertama dianggap bisa dipisahkan sama sekali dengan kekristenan. Dalam posisi yang kedua seperti hampir-hampir menggantikan teologi, menggantikan pemahaman kita mengenai Tuhan. Ya, jadi seolah-olah kalau kamu sikap politisnya beres, lain yang ngikutin. Ya, kalau yang pertama ini sikap politismu apa, nggak ada hubungannya sama Kristen. Nah, dua-duanya ini sikap nggak berguna. Ya, kata Marshall. Kenapa? Apa buktinya? Oke, bukti daripada sikap yang pertama jelas ya. Politik itu kotor, jauhi saja, kamu aman. Oke, kita langsung bisa bantah. Injil itu dalam hal apa? Atau kasih contoh.
Dalam hal apa? Injil yang tidak politis. Ada nggak Injil yang tidak politis? Injil yang murni, yang near politik, ada nggak? Yang nggak ada lah, istilah Injil itu sendiri adalah istilah politis. Ya kan? Deklarasi berdirinya satu pemerintahan, ya politis, pemerintahan. Pesan Injil, kerajaan Allah datang. Loh, kerajaan itu kan peristiwa politik itu kan, entitas politik itu, kerajaan. Bukan keluarga Allah datang gitu ya. Bukan apa, kita sekarang boleh masuk surga itu. Bukan toh, tapi kerajaan Allah. Satu susunan kekuasaan itu, tata kekuasaan tertentu. Jadi ya itu Injil itu berita politis. Gimana bisa dicerahikan kekristenan sama politik? Dan hal yang kedua, politik itu segalanya. Wah, ini juga kita bisa kasih contohnya. Yaitu apa? Sikap seperti ini seolah-olah mengasumsikan kalau secara politis kita kuat, secara politis kita sukses, dan kita bisa tidak mengkompromikan Kristen kita, maka di tempat kita akan terjadi suatu peri kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya ya, ngomong konkretnya itu kayak gini. Kalau presidennya Kristen, menterinya Kristen, hakimnya Kristen, DPR-nya Kristen. Kalau di negara kita ya, kalau di negara yang sudah banyak orang Kristennya secara tradisional kayak di Amerika mungkin ngomongnya lain ya. Kalau presidennya Injili, kalau menterinya Injili, kalau hakimnya Injili, kalau DPR-nya Injili gitu ya. Semacam gitu mungkin. Maka semuanya akan beres. Semuanya akan lebih baik. Negara akan melakukan kehendak Tuhan dan sebagai hasilnya kita akan diberkati Tuhan. Kita ini tidak diberkati Tuhan, buktinya mana? Dagang kalah sama Cina gitu ya. Teknologi kalah sama nggak tahu apa gitu. Sama Cina lagi mungkin ya, atau sama apalah gitu ya. Semua gara-gara kita sudah kurang Kristen. Kenapa kurang Kristen? Pemerintah banyak didominasi orang-orang liberal. Nah gitu ya. Jadi kita harus memenangkan, orang-orang Injili harus memenangkan posisi politis yang berkuasa, posisi politik yang dominan. Oke. Kalau kita mencapai itu, Tuhan akan memberkati. Nah ini kontra argumennya adalah ini, saya berikan. Kasih contoh. Dalam 2000 tahun sejarah Kristen, kapan suatu wilayah didominasi sama orang-orang Kristen, dalam artian rajanya Kristen, hakimnya Kristen, pendeta posisinya dihormati, tentaranya Kristen, polisinya Kristen, pembuat hukumnya Kristen, menteri-menteri Kristen, dan surga turun ke bumi? Ada nggak contoh itu? Ada separuh. Pada masa medieval, rajanya Kristen, ya toh? Gereja di pusat kota, bangunan paling gede. Mungkin undang-undang didirikan atas dasar Alkitab itu. Bahkan. Orang dipancung, dibakar, atau diampuni, atau whatever. Dikasih duit kali ya, dan segala macam. Atas dasar apa yang mereka baca dari Alkitab. Kan begitu kan? Kristen menempati posisi sentral, lalu kita meratapi ketika itu hilang. Post-Christian era kita bilang, terus kita menangis. Wah sekarang sudah tidak Kristen lagi, ini udah post-Christian. Lalu orang-orang seperti Rodney Clapp mengatakan, salah bro, itu bukan post-Christian bro. Lah buktinya orang Kristen masih banyak kok. Post-Christian mananya? Itu Amerika sudah tidak Kristen lagi. Wah, mau jadi nyalon presiden, masih sowan ke gereja-gereja kok, masih kampanye keliling-keliling ke sekolah Kristen loh. Post-Kristen apanya? Post-Kristendom kali maksud lo. Nah itu Rodney Clapp bilang ya. Dalam Peculiar People, buku Peculiar People. Jadi post-Kristendom maksudnya, bukan post-Christian loh. Loh memang bukan post-Christian soalnya. Oh gereja masih banyak. Orang Kristen masih 100 juta lebih. Pendeta
denominasi besar kayak Baptis, Metodis masih disowani sama politisi kalau mau pemilihan. Ya, post-Christian apanya? Post-Christendom kali. Iya. Post-Christian Kingdom. Iya. Tapi oke, sekarang saya tanya. Era Christian Kingdom itu pernah nggak terjadi? Jawabannya pernah. Lebih bagus nggak? Hidup Kristen nggak? Tidak. Tidak. Tidak pernah terjadi. Lah kalau itu beneran terjadi ya nggak ada reformasi kan? Betul nggak? Kalau Kristendom itu sukses menghadirkan kerajaan Allah di bumi, ya nggak ada cerita Martin Luther. Cerita Martin Luther itu muncul ketika Eropa kaya-kayanya. Lagi kaya-kayanya, sukses diberkati Tuhan itu. Gold, gospel, glory. Bukan surga di bumi. Lalu kita bilang, iya itu Katolik sih. Ya, Jenewa sih. Coba Protestan. Oke, Protestan lebih gampang nyelidikinya. 500 tahun toh. Kan nyelidiki 500 tahun yang lebih modern, lebih gampang daripada 1500 tahun yang sebelumnya ya. Terjadi nggak sih di negara-negara Protestan itu? Surga di bumi pernah datang itu. Di Jenewa mungkin. Mungkin di, nggak tahu. Saxony kali. Ya. Bastions dari Lutheranisme kali di negara Skandinavia. Pernah nggak terjadi? Presidennya Lutheran, ya, hakimnya Lutheran, apa itu? Guru-gurunya Lutheran, ya toh, bankirnya Lutheran, pentolan-pentolan masyarakat itu, men in power, Lutheran semua, ada nggak? Ada, Skandinavia namanya, Denmark salah satunya, ya toh. Lalu kemudian ketika itu lagi jaya-jayanya, gereja negara lagi berpengaruhnya, apakah kemudian kita bisa katakan surga datang ke bumi? Masyarakat itu diperintah oleh Tuhan. Lah kalau itu terjadi, gak ada Søren Kierkegaard mengkritik kekristenan di Denmark. Ya toh? Søren Kierkegaard bilang itu orang-orang itu munafik semua dan segala macam. So, iya. Memang tidak pernah terjadi surga di bumi dengan cara itu. Jadi, politik itu kotor, sudah jangan sentuh politik, salah, ekstrim itu. Karena Injil saja itu berita politis. Kalau orang Kristen tidak melakukan tanggung jawab politisnya ya, tetap mereka itu berpolitik juga, yaitu membela kekuasaan siapapun yang berkuasa. Ya. Jadi ya itu sebetulnya sudah mengambil sikap. Tapi ekstrim yang kedua, segalanya itu politis. Kita harus menggolkan agenda politis kita. Ya itu juga bukan solusinya. Kenapa? Karena yang disebut kita itu yang mana? Itu pertama. Yang kedua, agenda politis yang berkenan sama Tuhan itu yang seperti apa? Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, lu yakin kalau kita powerful, orang kita yang berkuasa, Tuhan akan lebih berkenan? Gak tentu. 2000 tahun sejarah Kristen dan 1500 tahun sejarah perjanjian lama menyaksikan kerajaan-kerajaan yang terjadi di bumi ini, yang rajanya Kristen, ya banyak yang tidak berkenan sama Tuhan kok. Termasuk dalam era paling keemasan kerajaan Daud dan Salomo. So, well, itu kita berangkat dari situ ya. So, tetapi, walaupun banyak praktik korup terjadi di kekuasaan, lembaga-lembaga yang khas kita sebut politis. Misalnya, orang suka bilang apa? Praktik korup di DPR, gitu ya. Praktik korup di parpol, di lembaga yudisial, eksekutif, ya gampang banget ya kalau kamu menjadi aktivis politik, ya salah satu resikonya dicibir sama orang-orang yang bukan aktivis politik.
gitu ya, dicibir. Dicibirnya itu apa? Wah, pasti haus kekuasaan. Pasti orang ini ada agenda tersembunyi. Dan survei belakangan mengatakan kalau diurutin nih ya, orang-orang yang bisa dipercaya sampai nggak bisa dipercaya, salah satu yang menempati ranking paling tinggi bisa dipercaya itu dokter, itu bisa dipercaya. Saintis itu tinggi, itu bisa dipercaya. Yang agak tengah-tengah itu mediocre, pendeta ya, agak tengah-tengah dia, nggak lebih bisa dipercaya daripada dokter ya. Dia lebih rendah ya. Tapi pendeta itu belum separah politisi. Wah, politisi itu kayak rankingnya bawah banget, sangat tidak bisa dipercaya gitu ya. Jadi kalau mau jadi politisi memang ada resiko sosialnya. Semua orang tahu itu. Tapi praktik-praktik politik yang korup dan kotor itu kan tidak hanya di DPR, tidak hanya di parpol, tidak hanya di lembaga yudisial atau eksekutif. Tapi kan juga terjadi di bank, lembaga finansial. Terjadi enggak? Terjadi. Terjadi enggak di rumah sakit? Kong kali kong antara pabrik farmasi sama dokter, rumah sakit sama penjual alat-alat medis, sama regulator, dan segala macam. Terjadi enggak? Terjadi di rumah sakit. Terjadi tidak di pabrik. Terjadi ya toh, di pabrik kan. Terjadi enggak di keluargamu? Politik. Ada politik kotor enggak di keluarga? Khususnya keluarga Asia ini. Wah, hebat ya, samkok. Ya. Terjadi. Kalau keluarga barat agak kurang seru. Terlalu sedikit pemainnya ya. Kalau keluarga Asia kayak novel Rusia itu, pemainnya banyak. Jadi politiknya lebih seru. Terjadi nggak di gereja ada politik? Terjadi, makin gede gerejanya, makin banyak duitnya, makin besar pengaruhnya, makin politis biasanya. Ya, terjadi. Jadi saya tanya, di mana tidak ada kekotoran politik itu? Oh ya ada Pak, di mana? Di antara singa dan kelinci dan kambing. Oh iya. Tapi kita kan bukan singa dan kelinci dan kambing, kita kan manusia. Makhluk politik. Ya. Jadi ya tidak heran kita pasti tidak bisa menghindari itu. Ya. Jadi saya kira kita tidak bisa itu mengkambing hitamkan. Kasihan itu ya orang-orang politik. Mereka vulnerable banget itu secara moral ya. Kasihan. Kita tidak bisa mengkambing hitamkan para politisi atau pencinta politik atau whatever lah. Walaupun memang sih ada alasan kenapa orang berkumpul di sekeliling sesuatu ya toh. Contohnya apa ya? Contohnya kalau orang itu hobi masak ya biasanya suka makan kan gitu ya. Kalau orang itu kerja di finansial ya bukan tidak suka duit lah biasanya. Kalau orang itu kerja di galeri seni ya bukan tidak suka lukisan ya biasanya. Betul ya? Kalau orang kerja di laboratorium, kemungkinan kecil dia itu benci sama matematika ya. Kayaknya kemungkinannya kecil. Biasanya dia suka itu matematika, IPA gitu ya. Makanya kerjanya di laboratorium. Demikian dengan orang kerjanya di bidang politik. Kecil kemungkinan dia tidak menyukai kekuasaan. Kecil. Saya benci kekuasaan. Ya tidak kerja di politik lah. Ya kan gitu ya. Jadi adalah alasannya. Jadi ya kita di satu sisi bisa memaklumi, bisa coba memahami. Walaupun ya of course the elephant in the room exists ya. Jadi gajahnya di tengah ruangan. Jangan dianggap gak ada ya, memang ada gajahnya. Tapi ya oke. Kita tidak bisa menghindari itu. Ya, itu poin yang pertama. Jadi, politik itu seperti setan. Maksudnya bukan jahat, tapi maksudnya ada sebagian orang bilang setan gak ada, udahlah gak usah dibicarakan, gak usah diikut-ikut, itu bukan urusan kita. Salah. Atau kedua, setan itu di mana-mana. Anak saya gagal ujian piano karena ada setan malas. Wah, ya bukan ya, anakmu malas itu aja ya. Jadi ya, setan itu ada, tapi
kita manusia itu bertanggung jawab dan kita itu ya tidak perlu menyalah-nyalahkan setan untuk semua kegagalan kita dan kejahatan kita. Ya, ini berlaku analoginya dalam bidang politik. Yang kedua, politik pada mulanya. Ada yang mengatakan politik itu baru muncul setelah kejatuhan. Ya, banyak ini yang ngomong seperti ini. Politik itu baru muncul setelah kejatuhan, karena baru setelah kejatuhan ada kekerasan, ada ketidakadilan, ada penindasan, dan perlu pemerintah untuk membatasi kejahatan, supaya tidak terlalu jahat. Biasanya mengacu pada Roma 13, gitu ya. Tetapi saya akan mengatakan bersama dengan guru saya, Jim Skillen, itu kurang tepat, ya. Biasanya orang yang mengatakan politik baru muncul setelah kejatuhan karena bicara politik sebatas urusan keadilan ini. Apa itu? Keadilan yang bersangkut paut dengan kesalahan. Ya. Retributive justice. Tetapi masalahnya urusan justice yang merupakan jantung dari politik itu kan bukan cuma urusan retributive justice, tapi juga distributive justice. Dan kalau kita lihat jantungnya politik itu pada kekuasaan, masa kekuasaan baru muncul setelah kejatuhan? Ya kan tidak. Kekuasaan kan muncul sebelum kejatuhan. Kapan itu? Kekuasaan muncul pada mulanya. Lah Tuhan pada mulanya menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu apa? Penguasa. Tuhan itu raja. Loh, raja itu jabatan apa itu? Kenapa disebut Tuhan itu raja? Politis. Betul ya? Ya memang Tuhan itu Bapa juga sih, karena kita berasal dari Tuhan. Ya toh? Tuhan itu seperti ibu juga sih, karena Tuhan merawat. Ya betul. Tapi Tuhan juga raja. Dan kalau kita bicara raja, lalu kita bilang tidak ada politik, ya konyol. Jadi Tuhan itu raja yang mengadakan dan memerintah semuanya, gambaran dari Kejadian 1. Tuhan memerintah cahaya, air, ya air itu diperintah dalam versi Mazmur yang menceritakan ulang Kejadian 1. Ya Tuhan memerintahkan air supaya berhenti pada titik itu dan air tidak berani melewati batas itu. Itu kan bicara komando atau policy yang dilakukan sama Tuhan terhadap alam. Jadi di mana ada kekuasaan, di situ ada politik. Dan pada mulanya sudah ada kekuasaan dan pengaturan kekuasaan. Jadi pada mulanya sudah ada politik. Loh enggak lah Pak, politik kan tadi katanya cuman bersangkut paut dengan peristiwa manusia. Oke, kalau dalam definisi itu manusia itu sejak pertama kali diciptakan diberikan perintah apa? Kejadian 1, 26 sampai 28. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, memerintahlah atasnya. Betul? Taklukkanlah itu, memerintahlah atasnya. Lu punya dominion atas itu. Lah itu kalau bukan politik lantas apa? Jadi manusia itu sudah diberikan mandat politis dari sebelum kejatuhan. Ya tapi kita tidak menyalahkan sih orang yang mengatakan politik itu muncul setelah kejatuhan ya. Setuju, benar. Dalam arti retributive justice. Tapi dalam arti distributive justice ya benar juga ya, jangan disalahkan. Oke? Karena di mana ada kekuasaan, di situ ada panggilan politis. Tapi memang gambaran selanjutnya itu lebih kelihatan setelah kejatuhan, seperti juga memang cerita Alkitab kebanyakan terjadi setelah kejatuhan ya. Betul ya? Cerita Alkitab yang sebelum kejatuhan kan cuma Kejadian 1 dan 2. Kejadian 3 sampai kitab Wahyu ya setelah kejatuhan ya. Jadi ya memang sebagian besar Alkitab cerita setelah kejatuhan. Dan bicara mengenai politik setelah kejatuhan, ada beberapa poin perlu ditekankan di sini ya. Yaitu pertama,
ketika Tuhan berdialog sama Kain setelah dia membunuh Habel, adiknya, kita melihat bahwa yang mendorong Tuhan untuk menuntut Kain adalah darahnya Habel. Lalu kemudian Tuhan approach itu dengan cara apa? Bukan langsung menjatuhkan hukuman kepada Kain, tetapi menuntut accountability Kain. Kita lihat ya, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Kenapa tidak begitu makan langsung tepar mati? Bisa toh? Makan hari itu kamu mati, Tuhan bilang toh? Bisa nggak? Makan langsung blek mati kayak Ananias dan Safira? Bisa, tidak terjadi. Yang terjadi apa? Ditanya sama Tuhan. Adam, kamu di mana? Aku malu Tuhan. Loh kok bisa malu? Kok bisa ngumpet? Makan dia buahnya. Nah, terus dialog. Accountability. Kain membunuh Habel. Tuhan bilang apa? Sudah bunuh, begitu batunya keprok kepalanya Habel. Nggak tahu pakai batu atau pakai apa ya. Pokoknya dia membunuh Habel. Langsung Kain mati juga. Bisa. Enggak, itu enggak terjadi. Apa yang terjadi? Polanya sama dengan Adam dan Hawa. Kain ditanya sama Tuhan. Di mana Habel? Ya toh? Lalu apa jawab Kain? Memangnya aku penjaga adikku, gitu kan? Jadi Tuhan itu meresponi kejahatan bukan langsung dengan hukuman, tetapi dengan pengadilan. Pengadilan. Penegakan covenant, penegakan hukum. Covenant of works dari Adam dan Hawa, itu yang dituntut kan? Kok lu makan ya gitu kan? Gue udah bilang jangan makan loh, kok lu makan? Dalam hal ini, gue udah bilang ada penghargaan terhadap nyawa, lo kok lu bunuh ya gitu ya. Nah itu, jadi ada penuntutan accountability. Sebelum lalu penghukuman. Tapi penghukuman itu ya, kita selalu melihat adanya dispensasi. Karena Adam dan Hawa tidak mati loh, ya loh. Dan Kain tidak langsung dibalaskan pada hari itu. Betul nggak? Bahkan diberikan proteksi dia, proteksi. So, Tuhan itu mendirikan atau mengadministrasikan pelayanan pada saat ini seperti pemerintah Indonesia, Kemenkumham itu, ya. Jadi dia mengadministrasikan apa? Hukum dan hak asasi manusia, ya. Hukum dan hak asasi manusia itu. Hak asasinya si Habel untuk tidak dibunuh, dan hak asasinya daripada si Kain untuk diadili sebelum dihukum. Dan ini menyatakan betapa sentralnya tanggung jawab manusia di dalam skenario penciptaan. Tanggung jawab manusia. Dan tanggung jawab manusia ini menjadi nyata dalam urusan retributive justice ini, dalam percakapan antara Tuhan dengan Abraham sehubungan dengan kejahatan Sodom, itu agak mirip ya. Percakapan Tuhan dengan Kain sehubungan dengan kejahatannya sendiri. Percakapan Tuhan dengan Adam dan Hawa sehubungan dengan kejahatannya sendiri. Sekarang percakapan Tuhan dengan Abraham sehubungan dengan kejahatan Sodom dan Gomora. Dan mulai saat itu Tuhan kemudian mengajarkan, kata Marshall, untuk manusia itu mengambil tanggung jawab melayankan perlindungan hak asasi manusia lain dan keadilan. Tuhan itu ngajak Abraham ngobrol dengan kalimat ini awalnya. Tadi kita udah baca sih ya. Ayat 17, saya baca lagi. Berpikirlah Tuhan. Ini Tuhan batin dalam dirinya sendiri ini ya. Dia batin. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Alasan diberikan. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas muka bumi akan mendapat berkat. Sebab aku memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan
dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi artinya apa? Semua ini disebutkan sebagai alasan untuk Tuhan tidak menyembunyikan semua ini kepada Abraham. Apa yang disembunyikan? Bahwa Tuhan akan dealing with kejahatan Sodom dan Gomora. Dan dalam hal itu, permintaan Abraham kepada Tuhan itu klop dengan panggilan Tuhan atas Abraham untuk melayankan keadilan bagi kejahatan di atas muka bumi. Jadi dengan kata lain apa? Tuhan itu melatih Abraham untuk menjadi hakim yang adil. Dan Abraham menunjukkan bakatnya. Karena dia kemudian mengatakan, masakah hakim yang adil, engkau Tuhan hakim yang adil, akan membunuh orang benar bersama dengan orang yang fasik, ya toh? So, peristiwa bargainingnya Abraham sama Tuhan itu menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu memberikan tanggung jawab kepada umatnya untuk melayankan keadilan. Melayankan apa? Panggilan politis dengan kata lain. Oke? Jadi ini sebelum panggilan mengabarkan Injil loh. Ya, ini sebelum sebelum Matius 28 ini. Ya, sebelum Matius 28. Jadi panggilan untuk melayankan justice. Oke? Yang kedua ya. Dan ini berhubungan atau kita bisa lihat dalam kacamata 3 jabatan Kristus dan juga 3 jabatan manusia. Karena Kristus itu juga Adam yang kedua ya, manusia yang sempurna. Yang diberikan Tuhan. Yaitu apa itu? Manusia itu adalah raja, imam, dan nabi. Ya toh? Manusia kan raja, imam, dan nabi. Seperti Kristus itu raja, imam, dan nabi. Sebagai raja, orang Israel punya raja, tugasnya adalah untuk menguasai, ya, to rule, memimpin. Sebagai imam, tugas imam itu adalah untuk berdoa bagi. Dan sebagai nabi, mereka bertugas untuk mengadili. Nah, ini ada kaitannya dengan 3 jabatan manusia ini dan 3 jabatan Kristus. Dari sini paradigmanya kita bisa lihat adanya 2 hal. Yang pertama, kita melihat separasi antara fungsinya gereja dan fungsinya negara. Itu bukan baru muncul waktu berdirinya Amerika. Tapi sudah ada sejak 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai pasal 13 ya. Kamu mungkin masih ingat adanya separasi antara fungsinya raja dan pasukannya, Daud misalnya, dan fungsinya atau Saul ya, dan fungsinya imam yang mempersembahkan roti dan korban kepada Tuhan. Saul boleh nggak mempersembahkan korban? Apa yang terjadi ketika Saul mempersembahkan korban kepada Tuhan? Tuhan tidak berkenan. Ya, jadi ada pembagian fungsi di sana. Tapi pembagian fungsi ini bukan berarti separasi total, ya. Karena seperti kita tahu, hidup ini saling terkait ya, jadi nggak bisa itu kita bikin separasi total. So, sewaktu kita mengingat kasus-kasus ya, pemakaian mimbar gereja untuk mempersuasi warga gereja memilih kandidat politis tertentu atau partai tertentu, ya kita perlu mengingat separasi, ya separasi. Gereja itu gereja, bukan perpanjangan tangan partai politik. Biasanya dalam lingkaran kita ngomongnya jangan berpolitik praktis di gereja. Kira-kira begitu ya. Walaupun ini tentu agak sulit juga untuk secara sungguh-sungguh logis dipisahkan ya. Karena apa itu politik praktis, nah itu kan mendefinisikannya agak sulit juga. Dan yang kedua, kita perlu mengingat bahwa separasi ini tidak clean cut ya, bahwa mungkin distingsi yang perlu kita pahami dan bukan separasi total yang kita bisa capai. Karena nabi-nabi pun punya berita yang politis. Kalau kita bilang
Gereja jangan jadi ajang untuk politik praktis, saya setuju ya. Jadi jangan nanti kita mimbar gereja musim kampanye bilang, pilihlah partai A gitu ya. Jangan pilih partai B ya, jangan. Ya. Tapi suara kenabian gereja itu sudah pasti akan menyentuh wilayah politis. Karena kalau kita lihat nabi-nabi perjanjian lama, dan juga peristiwa Yesus disalib dan segala macam, itu peristiwa politis. Kalau kita lihat kitab nabi-nabi ya, Yesaya misalnya ya, Yeremia, Yehezkiel, itu penuh dengan berita politik kan. Politik praktis atau politik etis itu? Praktis itu, ya kan? Mengomentari negara Israel kok menjalin covenant sama Mesir dan segala macam ya. Itu dia mengomentari kebijakan raja yang praktis ya, bukan hanya prinsip etisnya. Jadi ya, ini memang sulit untuk dipisahkan secara clean cut ya. Oke, itu catatannya. Lalu sekarang saya masuk kepada poin yang keempat, jadi guidelines-nya yang ada di Alkitab itu apa ya? Alkitab ini memang tidak memberikan blueprint menjadi politisi Kristen harus gimana, atau berpolitik secara Kristen itu gimana ya, nggak kasih blueprint. Tapi ada guidelines, setidaknya ada tiga prinsip mengenai pemerintah yang baik itu seperti apa ya. Bukan pemerintah yang Kristen ya, tapi pemerintah yang baik seperti apa. Karena identitas Kristen itu tidak menyatakan orang Kristen harus mendukung ya. Jadi maksudnya pemerintah Kristen tapi buruk ya, itu ya lebih buruk daripada pemerintah yang bukan Kristen tapi baik. Kira-kira begitu. Ya lebih perlu didukung yang baik, bukan yang Kristen. Kalau yang kedua itu tidak bisa disatukan. Jadi prinsip yang pertama, kuasa politis itu adalah untuk keadilan. Ini prinsip yang pertama. Bisa lihat di Mazmur 45 ayat 4-8 ya, saya nggak sempat baca lah. Roma 13 1-8, 1 Petrus 2 13-14 dan seterusnya. Jadi perlu jelas itu ya, kuasa politis itu untuk apa? Karena seringkali terjerumus para politisi ini karena sibuk dengan day to day, terjerumus dengan melupakan bisnis utamanya itu apa ya? Core bisnis daripada politik itu apa? Nah, core bisnis dari politik itu justice. Administrating justice ya. Jadi politik ada untuk keadilan ya, lembaga politik ada untuk keadilan. Keadilan itu yang pertama, yang kedua imparsialitas. Imparsialitas itu berarti apa? Berarti politisi yang baik, politisi Kristen yang baik juga termasuk tidak memihak siapapun, tidak memihak agama apapun, tidak memihak bangsa apapun. Jadi misalnya ada konflik ya, ini contohnya ya. Wah itu lebih mewakili modern kali ya. Contoh di Alkitab ada enggak? Ada. Ulangan 10 ayat 17-19, Keluaran 23-12, Yeremia 23 ayat 3 misalnya. Ketika ada konflik antara orang Israel dengan orang asing, hakim-hakim Israel harus bagaimana? Hakim-hakim Israel harus tidak memihak. Ya, tidak memihak. Tidak memihak itu bukan berarti tidak menghakimi ya, tapi menghakimi dengan tidak berdasarkan kepada primordialitas ya, jadi imparsialitas di sini. Tapi Pak, dalam sejarah Kristen itu, sejarah reform bahkan ya, ada dokumen-dokumen yang seperti mendorong orang Kristen atau orang penguasa Kristen untuk lebih mengkhususkan orang Kristen loh Pak. Misalnya Belgic Confession ini yang paling terkenal ya. Belgic Confession pasal 36. Itu ada satu pasal yang bikin kenapa di negara Indonesia ini walaupun Katolik memulai datang lebih dulu dan menginjili lebih dulu, tetapi tingkat kesuksesannya itu tidak mewakili jumlah orang Katolik di dunia ini. Rasio orang Katolik sama Protestan di dunia ini kan berapa persen banding berapa persen? Katolik itu 1,3 miliar, Protestan itu hanya ya sisanya ya, masih dibagi sama Ortodoks. Totalnya orang Kristen itu sekitar 2,3 miliar. Katolik 1,3 miliar. So harusnya kan banyakan
Katolik ya. Kalau kita ngomong di Skandinavia gitu ya, kita ngomong di di Skandinavia gitu ya, negara Lutheran, ya wajar sih kalau orang Katoliknya lebih dikit gitu ya. Tapi kalau kita bicara Indonesia, ini Indonesia kan bukan negara Lutheran, bukan negara Calvinis ya. Indonesia ini kan negara yang mayoritasnya Muslim ya. Tapi Katoliknya itu kenapa 2,9% itu? Terakhir saya ngecek itu. 2,9%, Protestannya itu 7%. Kenapa angkanya jomplang gitu? Salah satunya karena Belgic Confession pasal ke-36 yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Sangat membatasi gerakan dari misionaris Katolik. Karena adalah tugas pemerintah, kata Belgic Confession 36, untuk memfasilitasi agama yang benar dan menghambat atau bahkan menghilangkan agama yang salah. Dan agama yang salah di situ maksudnya adalah Katolik. Ya, jadi negara itu pakai budget negara untuk mendukung Protestanisme dan menghambat. Mendukung itu apa ya? Misalnya menggaji pendeta, mendirikan gereja, memelihara gereja, ya dan seterusnya. Menghambat itu apa? Ya melarang berdirinya lembaga misi yang baru di daerah Protestan ya oleh pihak Katolik nih, misalnya begitu. Ya, jadi itu melanggar prinsip imparsialitas, definitely. Ya, so ini memang pada akhirnya dikoreksi ya. Jadi Belgic Confession pasal ke-36 itu ya sekarang kalau saudara lihat di dalam pengakuan iman yang diterapkan di gereja-gereja Calvinis di Amerika ya, juga di Eropa, memang formulasinya sudah dikoreksi ya. Ada pasal-pasal yang sudah tidak lagi dituliskan di sana. Oke. Itu prinsip yang kedua ya, jadi imparsialitas. Yang ketiga, prinsip terbatas. Jadi negara yang baik, pemerintah yang baik, politisi yang baik, partai politik yang baik, tidak punya cita-cita untuk menjadi totaliter. Ya. Artinya mereka tidak punya cita-cita untuk menguasai semua wilayah, tidak bercita-cita untuk terus berkuasa ya. Jadi secara aspektual maupun secara temporal mereka tidak berniat untuk menguasai segalanya. Tidak. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah Tuhan itu punya banyak hamba yang berbeda-beda. Jadi hambanya Tuhan itu ya bukan hanya raja, walaupun raja hambanya Tuhan ya iya. Hambanya Tuhan bukan hanya pendeta, walaupun pendeta itu hambanya Tuhan ya iya. Tapi Tuhan punya banyak hamba. Ya, jadi tidak boleh itu sampai hambanya itu seolah-olah satu saja. Ya, misalnya tidak boleh sampai semuanya harus tunduk di bawah secara total itu negara. Ya tidak, ya itu namanya negara totaliter. Ya, tidak. Semua harus tunduk di bawah apa misalnya sains. Ya tidak bisa. Semuanya harus tunduk di bawah apa gereja ya tidak bisa. Atau konstitusi, atau even rakyat, ya orang banyak, ya tidak bisa ya. Jadi masing-masing ini harus ada wilayah mereka masing-masing, ya yang tidak saling menguasai, karena Tuhan punya banyak hamba yang berbeda-beda dan berbeda-beda wilayah. Kira-kira itu prinsipnya ya. Jadi ini adalah prinsip apa ya? Pemerintahan yang ditujukan untuk menegakkan keadilan, imparsial, jadi ada bagi semua, dan terbatas, tidak menggurita. Ini prinsip apa? Ini prinsip dengan kata lain, demokrasi. Ya, prinsip demokrasi. Jadi pemerintah itu ada untuk yang lain, yang bukan pemerintah. Untuk rakyat biasanya. Dan bukan rakyat ada untuk pemerintah. Ya, nah ini prinsip demokrasi. Nah demokrasi ini di dalam Alkitab ya, kaitan demokrasi sama Alkitab ini rada tidak langsung. Istilah demokrasi itu ya tidak muncul di Alkitab ya. Kalau kamu searching demokrasi ada nggak? Lalu ayatnya muncul ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru.
Gak ada. Ya. Tuhan Yesus gak titip-titip pesan. Petrus, tolong ya nanti ya, kalau saya sudah gak ada orang nanya kamu, pemerintah berkenan di hati saya apa? Demokrasi ya, jawab ya Petrus ya. Nggak pernah ada dialog seperti itu. Istilah demokrasi ya munculnya di karya-karya di luar Alkitab. Misalnya kitab Republik karangan Plato, yaitu ada istilah demokrasi. Ya. Demokrasi dibandingkan dengan apa? Dengan monarki, aristokrasi. Ya, monarki diperintah oleh satu raja. Aristokrasi diperintah oleh beberapa orang, sekelompok elit. Demokrasi diperintah oleh orang banyak, ya, oleh demos, oleh rakyat. Dan demokrasi ini memang sesuatu yang sepertinya sering langsung dikontrakan itu dengan kan Tuhan mendirikan kerajaan Allah ya, bukan republik Allah itu kan. Benar ya? Jadi kerajaan Allah bukan republik Allah. Jadi sepertinya orang mengatakan demokrasi ya kontra Alkitab. Kalau mau Alkitabiah itu ya teokrasi, begitu ya. Atau monarki mungkin begitu. Tapi saya kira ini keliru ya. Ini keliru kenapa? Karena kalau kita lihat Alkitab itu ya tentu kita nggak hanya bisa lihat dari cuman kata-katanya saja, tapi seluruh narasinya. Dan seluruh narasinya ini kita bisa lihat misalnya apa ya? Salah satu bagian paling penting. 1 Samuel pasal 8 menceritakan mengenai orang Israel meminta raja. Ini biasanya diceritakan sebagai Tuhan itu tidak setuju demokrasi. Lihat tuh, orang Israel minta apa? Menyuarakan suara mereka, gitu. Terus jadi salah toh. Jadi Tuhan tuh tidak suka demokrasi. Tapi ya saya kira ya itu kebalik ya. Kenapa? Coba dilihat saja. Yang diminta orang Israel itu apa? Demokrasi bukan? Yang diminta orang Israel itu apa? Kami mau diperintah, kami mau punya apa? Raja. Ya toh, jelas toh. Dan orang Israel itu artinya minta bukan demokrasi. Orang Israel itu minta monarki. Lalu Tuhan responnya apa? Oh bagus, sesuai dengan kehendakku. Kok baru sekarang nak, kamu mengerti kehendakku? Enggak. Dia bilang apa? Loh, gak salah kamu minta raja itu. Raja itu akan meminta sebagian dari hartamu yang terbaik. Anak-anakmu diminta jadi dia punya pasukan. Anakmu perempuan jadi tukang masak. Kamu akan diperbudak raja. Mau kamu? Kamu kan aku bebaskan dari perbudakan di Mesir. Lah kau sekarang mau minta gaya hidup kayak gitu? Yakin kamu? Ya kami mau. Ya wes harapmu. Ya kira-kira gitu. Terus kita bilang apa? Tuhan menyukai monarki. Tuhan itu menghukum orang Israel karena minta demokrasi. Ya keliru ya. Orang Israel minta monarki. Lalu kemudian orang Israel memilih rajanya. Gitu. Orang Israel memilih Saul secara demokratis. Makanya salah pilih, memilih Saul. Loh Saul itu yang milih adalah Tuhan loh. Coba dibaca Alkitabnya itu. Yang milih Saul itu siapa? Yang milih sistem monarki itu orang Israel. Tapi terus kenapa yang jadi raja itu Saul? Karena Tuhan kasih tahu kepada Samuel. Ya toh? Tuhan yang milih Saul. Jadi ya ini bukan orang Israel minta demokrasi dikabulkan oleh Tuhan karena mereka mengeraskan hati. Mereka minta monarki menolak sesuatu yang lain. Apa itu sesuatu yang lain? Nah ini yang kita sering sebut dengan label yang mistis itu ya. Teokrasi. Tapi teokrasi itu artinya apa? Bisa banyak deh. Kita mungkin bayangkan teokrasi ya Tuhan jadi raja ya benar. Tapi seperti apa itu Tuhan jadi raja? Ini perlu di-unpack dan waktunya sudah hampir habis ya. Jadi saya kira dilanjutkan bulan depan aja ya. Seperti apa itu teokrasi? Tapi yang pasti teokrasi itu bukan Tuhan memilih satu
corong, juru bicara, apa-apa tanya dia. Itu Oracle Delphi kayak gitu. Itu versi raja-raja dunia ini kayak begitu ya. Misalnya di Tiongkok ya, di Tiongkok seperti itu ya. Raja satu itu mewakili surga. Lalu dia memerintah di bumi. Lalu dia tidak bisa salah itu. Yang sistemnya kemudian somehow di copycat sama paus-paus yang agak buruk bukan agak lah ya, sangat buruk ya di zaman Renaissance ya. Paus nggak semua buruk ya, paus banyak yang baik. Tapi di zaman Renaissance itu ada banyak paus yang sangat korup. Dan ya mereka menganggap dirinya sebagai utusan surga satu-satunya yang terus mengambil kekuasaan di tangan mereka sendiri. Ya, itu ya tentu buruk ya. Dan Tuhan tidak memaksudkan teokrasi itu seperti itu loh. Kalau kita lihat. Kenapa? Karena Tuhan memerintah atas Israel itu seperti apa? Melalui apa? Dari zaman Musa sampai zaman Tuhan Yesus. Pemerintahan di atas Israel yang terbaik itu adalah melalui tua-tua Israel. Jadi kalau kita lihat sistem pemerintahan mana yang berkenan sama Tuhan yang Alkitabiah ya. Itu jawabannya jelas sih. Monarki, bukan. Aristokrasi, karena beberapa orang dari golongan ningrat yang terus turun-menurun itu ya. Atau versi gerejanya itu episkopalianisme itu ya. Bukan. Episkopalianisme itu yang penguasa gereja itu ya sekelompok orang, nggak cuma satu, tapi ditunjuk dari yang sebelumnya, ya ditunjuk dari atas itu. Ya, bukan. Tapi presbiterianisme, jadi ada dipimpin oleh tua-tua, yang mana tua-tua itu diambil dari orang banyak. Jadi bukan demokrasi langsung dalam pengertian dalam pengertian populisme. Ini seringkali orang mengatakan demokrasi membunuh Sokrates dan segala macam, itu adalah populisme maksudnya. Dan populisme ya tentu saja bentuk merosot dari demokrasi, ya, mobokrasi kita bilang ya itu ya, mobokrasi, rule by the mob ya, oleh orang banyak, orang gerombolan itu ya, itu tentu bentuk merosotnya, yaitu sama seperti monarki bisa merosot menjadi tirani, aristokrasi bisa merosot menjadi kong kali kong oligarki. Demikian dengan demokrasi bisa merosot menjadi mobokrasi. Tapi ya jangan disamakan mobokrasi sama demokrasi. Ya. So dengan kata lain, sistem yang kita bisa simpulkan dari keseluruhan narasinya Alkitab, saya kira presbiterianisme yang mana diterapkan dalam gereja-gereja Calvinis ya, presbiterianisme, yang kalau dalam masa perjanjian lama itu adalah dipimpin oleh tua-tua Israel itu, tua-tua Israel. Ya, kita lihat dalam perjanjian baru itu kan mereka kalau ada problem di antara jemaat, mereka bikin persidangan di Yerusalem. Persidangan itu bukan satu suara, yaitu Petrus, sisanya diem ya. Tutup bacotmu ya, gak usah banyak cincong, lakukan yang aku katakan. Aku Petrus pegang pintu gerbang surga gitu ya, gak boleh masuk, mampus lo gitu ya. Gak kayak gitu kan? Tapi mereka bersidang di Yerusalem. Jadi ada satu pertimbangan dari orang banyak karena Tuhan punya banyak hamba. Ya, Tuhan punya banyak hamba, bukan cuma satu, agen tunggal, corong tunggal. So, selalu ada political deliberation, ya, political deliberation. Even terjadi antara manusia sama Tuhan. Tuhan itu memanggil Abraham sehubungan dengan Sodom dan Gomora, tidak langsung menjatuhkan hukuman. Tuhan melihat Adam dan Hawa jatuh, tidak langsung menjatuhkan hukuman. Demikian dengan Kain dan seterusnya. Orangnya dipanggil, diajak ngomong, didengarkan. Didengarkan pertimbangannya. Coba pikir itu, hebatnya kurangnya di mana itu. Abraham itu didengarkan opininya sama Tuhan. Tuhan itu dengan kata lain lebih demokratis dari banyak bos. Ya, Tuhan itu padahal bos di atas segala bos, dia lebih demokratis daripada banyak bos. Atau banyak pendeta jangan-jangan ya.
Jadi Tuhan itu mendengarkan. He's a God who listen. Karena dia tidak punya insecurity ya. Biasanya orang itu tidak mau mendengarkan karena insecure ya. Tapi Tuhan yang tidak punya insecurity, dia itu mendengarkan perspektif dari Abraham. Ya. Dan lewat itu dia mendidik Abraham untuk mempertanggungjawabkan tanggung jawab politisnya atas kekuasaan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang power sharing. Tuhan yang power sharing. Tuhan yang kasih empowerment kepada Abraham. Ya. Dan power itu sudah diberikan, dituntut apa? Accountability. Karena power itu liability. Ya. Kamu dapat power, kamu dapat tanggung jawab. Jadi Tuhan akan tanya sama kamu. Oke? So, itu sekilas. Tapi masih separuh ini. Jadi bulan depan kita lanjutkan ya. Panggilan politis orang Kristen. Mungkin ada satu pertanyaan. Masih bisa ya, 1-2 pertanyaan mungkin. Silakan ini Mas Semi, pegiat politis ini. Ya, tadi sebagaimana yang Bapak sampaikan mengenai Tuhan memberikan tanggung jawab kepada umatnya untuk melayankan keadilan. Nah, apakah itu juga bisa dikerjakan oleh gereja secara kelembagaan gitu ya? Maksudnya, ataukah ada ranah-ranahnya sendiri gitu? Nah, ataukah juga gereja membuat sayap-sayap tertentu misalnya kayak biro bantuan hukum atau apa? Nah, apakah memungkinkan, apakah hal itu yang diinginkan atau memang hanya mendorong saja melalui mimbar, menyampaikan suara kenabiannya, dan itu pun juga di dalam ukuran yang seperti apa gitu. Misalnya terjadi korupsi, nah itu apakah juga bisa langsung disampaikan gitu. Misalnya ada terjadi korupsi atau pemerintahan yang melakukan seperti ini gitu. Makasih. Ya, tentu saja diskusi seperti ini perlu untuk meninjau kasus khususnya. Jadi diskusi seperti ini tentu tidak bisa dijawab dalam ranah resep atau universal atau generalnya, tapi harus kasus khususnya. Dan yang kedua, saya akan mengatakan gereja itu punya wilayah core bisnis dia yang dia harus lakukan, dan kalaupun dia mencapai tujuan-tujuan di luar itu, dia mencapainya lewat cara ini. Karena dia itu punya panggilan qualifying function-nya, atau apa itu, dia berdiri untuk apa, itu untuk sesuatu yang ini. Nah, sesuatu yang ini itu apa itu? Ya. Jadi gereja itu ada untuk apa? Nah, tentu saja ini kan Tuhan punya banyak hamba ya. Jadi gereja itu ya melayankan panggilannya itu, ini tentu banyak teori, tapi salah satunya kandidatnya contoh ya. Orang katakan gereja itu ada ya melakukan apa? Menyelenggarakan ibadah. Menyelenggarakan ibadah. Melayankan sakramen misalnya. Karena kan kita tidak bisa menerima sakramen atau berharap menerima sakramen dari lembaga bantuan hukum misalnya, kan tidak bisa. Atau lembaga bantuan hukum, bisa nggak ya saya beribadah hari Minggu di sini ya? Mungkin tidak bisa juga. Jadi gereja mesti fokus pada fungsi utamanya itu. Tapi lewat fungsi utamanya itu, dia bisa mencapai tujuan-tujuan politis tertentu. Contohnya, dia bisa menolak memberikan sakramen kepada orang-orang yang dianggap sedang berada di bawah hukuman karena ya disiplin gereja, karena dia melakukan sebuah misalnya apa, tindakan ketidakadilan tertentu misalnya, yang Calvin pernah lakukan juga ya sama seorang penguasa di Jenewa yang bikin dia kemudian di-kick sih ya, dia kalah juga akhirnya waktu itu, kalah power. So contohnya seperti itu. Jadi ya tentu saja gereja
tidak bisa berpretensi menjadi partai politik ya, tidak bisa ya, karena tidak kompeten, nanti juga jadi berubah naturnya dan segala macam. Dalam hal itulah kita katakan ya gereja jangan berpolitik praktis, kira-kira gitu ya. Jadi itu kan kayak jadi semacam abuse of pulpit lah jadinya semacam itu ya. Karena mimbar itu kan jadi kayak sesuatu yang sudah berwibawa, lantas tinggal gampang saja dipakai oleh agenda tertentu, terus langsung jadi kayak Tuhan jadi backingnya agenda itu, terus jadi wah, jadi kan curang ya, orang lain itu juga, gue juga mau dong iklan di sana ya, kira gitu ya. Jadi ini platform yang sudah powerful, setidaknya bagi beberapa orang. Kalau kamu boleh punya akses, saya juga mau. Wah, terus kalau mimbar jadi antri orang mau ngiklan di sana ya jadi apa ya? Khotbahnya jadi gak karu-karuan. Ya, saya kira dalam hal itulah kemudian kita katakan beberapa hal itu di luar kewenangan gereja karena memang bukan fungsinya. Tapi yang disebut gereja itu kan kalau menurut Kuyper bukan hanya lembaga yang menyelenggarakan kebaktian minggu itu, tapi juga orang-orang Kristen. Nah ini, orang-orang Kristen bisa bikin agregat ya, untuk kemudian dia menyelenggarakan badan yang lain gitu, untuk mengadvokasi hukum bagi para buruh yang dieksploitir misalnya, atau kaum perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya begitu. Tapi terus apakah gereja tidak boleh ya kalau lembaga seperti itu belum ada? Saya akan cenderung mengatakan orang-orang gereja boleh. Pendetanya boleh enggak ya? Nah ini mungkin pertanyaan lebih tricky. Tapi saya tidak akan condemn. Saya tidak akan condemn. Tapi ya seperti juga saya rasa kurang bijaksana kalau pendeta jualan asuransi ya. Seperti juga kalau demikian pendeta nyalon jadi apa itu anggota DPR gitu. Jadi nyalon jadi gubernur. Kayaknya juga ada konflik kepentingan lah. Mendingan mundur dulu jadi pendeta, jadi gubernur lah dulu, nanti udah pensiun ya jadi pendeta lagi, mungkin gitu. Praktisnya lah kira-kira gitu. Ya. Seperti juga yang lain kan juga ada konflik kepentingan seperti itu ya, mau jadi presiden kan terus ya mundur dari jabatan di bisnis dan semacam. Gitu aja sih supaya demi nggak konflik kepentingan aja. Seperti itu. Jadi kalau gereja mau mengadvokasi apalah, buruh perkebunan sawit misalnya gitu ya. Ya mungkin orang-orang gereja lah. Tapi kalau gerejanya sendiri, tergantung konteks tapi ya. Kalau di Amerika Selatan gitu ya, menghadapkan berdiri LSM dan mungkin agak sulit. Jadi ya orang-orang gereja itu ya akhirnya para romo Jesuit itu yang melakukan, terus ditindas sama pemerintah Argentina. Ya saya akan bilang, mereka para martir juga. Semacam gitu. Ya, semacam itulah. Kurang lebih. Terima kasih. Tapi yang pasti ya, politik itu jangan diibaratkan dengan satu metafor. Ini seringkali terjadi, khususnya dalam suasana yang sangat polarisasi. Biasanya mendekati pemilu terlalu ada polarisasi ya. Nggak di mana-mana lah ya, di Amerika gitu ya. Di Indonesia juga gitu ya kan. Mendekati pemilu lalu mulai ada polarisasi ya. Nah itu salah satu nasihat yang saya kira sangat berharga dari pembacaan kita atas buku ini adalah kita mesti menjauhkan diri dari metafor peperangan. Ya, jadi jangan pikir kayak panggilan politis kita itu tuh jihad gitu ya. Panggilan politis kita itu perang suci gitu. Jangan. Karena dalam perang, pihak musuh itu harus dimatikan, dilenyapkan. Tapi dalam politik, musuh politik kita ya jangan dilenyapkan. Pihak yang mengatakan musuh politik harus lenyap itu ya namanya orang fasis. Ya, orang fasis begitu. Pemerintah fasis zaman Mussolini, pemerintah fasis di Jerman zaman Hitler, ya begitu ya. Atau pemerintah totaliter di zamannya Pol Pot ya, di mana itu Pol Pot itu di mana ya, Myanmar atau di Kamboja ya, atau Stalin atau dinasti Kim ya seperti itu ya.
Yaitu buruk, yaitu praktik pemerintahan yang buruk. Saya kira praktik pemerintahan yang lebih sehat itu adalah ya lawan politis itu tetap kita anggap sebagai warga negara, kawan senegara, ya, saudara yang dilahirkan Ibu Pertiwi, yang seperti keluarga, ya namanya keluarga ya bisa berantem. Tapi ya masa kamu mau bunuh om kamu, ya kan nggak mungkin. Ya tetap dia om kamu. Dia berseberangan secara politis. Ada kepentingan yang kamu nggak suka, ya enggak apa-apa. Ya, namanya politik. Dan di sini saya akan menutup jumlah kita. Saya mengutip guru saya, Jim Skillen. Dia mengatakan, politik itu is not something done in a moment of passion with a simple moral zealousness. Bukan sesuatu yang dilakukan karena lu lagi berapi-api secara moral, lalu selesai itu. Enggak. Politics is more like raising a family or running a business. Ya, lu membesarkan keluarga itu kan nggak cuma satu hari ya, jatuh cinta sama istri lu, terus kawin, terus minggu depannya bubar kan? Enggak kan? Itu kan urusan berpuluh-puluh tahun. Demikian dengan running a business ya. Bikin bisnis kan nggak cuma urusan 3 tahun, 4 tahun kan? Urusan 10 tahun, 20 tahun kan? Bikin bisnis. Atau seperti mengurusi peternakan. Peternakan kan juga sama ya, peternakan babi atau sapi itu kan panjang itu. Dia membutuhkan komitmen seumur hidup, kesabaran, keteguhan, ketabahan, dan atensi, ya, perhatian terhadap detail hari demi hari. Itulah politik. Politik itu perlu kesabaran seorang ibu dan bukan keberanian seorang pahlawan saja. Keberanian seorang pahlawan, lu bakat jadi militer kali ya, pergi ke medan perang sana, perlu. Tapi kalau politik itu lu perlu jadi seperti ibu, memperhatikan detail. Karena ini urusan kesehatan oikonomia kita, rumah tangga kita, republik kita. Bukan urusan 1-2 tahun. Ya, ini urusan bergenerasi-generasi. Ini rumah kita. Jangan berantem sampai rumahnya kebakaran loh. Semua orang rugi. Tapi itu yang sering kita lakukan. Setiap musim pemilu ya, rumahnya hampir kebakaran. Aduh. Ya, itu bodoh sekali. Karena suksesnya politik itu bukan musuh kamu lenyap, bukan. Tidak pernah bagus ide itu. Tapi musuh kamu itu tetap ada dan menjaga rumah itu. Rumah itu jadi rumah yang bisa lebih fruitful. Nah itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk PA kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang terus bersama kami sewaktu kami memikirkan terus tanggung jawab kami atas kekuasaan yang Tuhan sudah berikan atas alam ini, atas satu sama lain, atas segala yang Tuhan ciptakan. Kami menyerahkan pengertian kami, kehausan kami, dan juga peran kami di masyarakat ini agar kami boleh menjadi garam dan terang, supaya kami boleh menjadi agen dari datangnya Shalom, supaya kami tidak terbuai oleh ideologi ataupun oleh propaganda melulu, tapi kami boleh lebih melek secara politis, dan kami boleh juga mengasihi Tuhan dan sesama kami dalam area ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau bisa pakai untuk kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.